Baik, kita nikmati saja pembacaan Gelombang Cinta yang akan dibawakan oleh Sigit Ari Prasetyo dengan Saling Mencurigai. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon ridhonya, Bu. Saling mencurigai. Kegagalan dalam berumah tangga yang pertama kali sudah pasti sangat menyakitkan hatimu. Tetapi kemudian kegagalan berikutnya, anggap sajalah sebagai pelajaran-pelajaran hidup yang sangat berguna untuk menatap masa depan. Selagi masih berimbang antara yang menyanjungmu dan mengejekmu, berarti engkau masih sempurna sebagai manusia. Boleh jadi ketika sudah tidak ada lagi orang yang memperolok-olok dan mengejek dirimu, adalah dikarenakan engkau telah gagal total. Tidak ada lagi sesuatu yang engkau banggakan dalam hidup ini. Sama sekali aku tidak sama, wahai kekasihku, dengan semua teman-temanmu. Juga aku bukan yang terbaik di antara mereka. Hidup ini kujalani saja seperti air mengalir, dengan pola dan cara yang sesuai dengan tuntutan hati nuraniku. Tanpa ada kepura-puraan. Aku selalu menghindar dari kehidupan palsu. Ketika kita bercita-cita dalam hidup ini, dalam hal apapun yang sangat menentukan apakah berhasil ataukah gagal, adalah sangat tergantung kepada sejauh mana kita menghargai waktu. Menunda pekerjaan hari ini kepada hari esok adalah pertanda di penghujungnya kita akan gagal. Ternyata kekecewaan yang kita teguk berulang-ulang dalam hidup ini, wahai kekasihku, adalah tidak datang dari orang-orang yang memusuhi kita, melainkan dari orang-orang yang dekat dengan diri kita, yang telah kita berikan kepercayaan. Masa depan cinta kita, wahai kekasihku, sejak hari ini mesti kita persiapkan. Ketika engkau selalu menjawab, apa kata nanti? Atau terserah besok. Berarti engkau tidak serius. Cara mendengarkan orang yang berbicara adalah merupakan satu seni tersendiri. Bila engkau mendengarkan seorang lelaki berbicara, maka dengarkanlah intonasi suaranya. Apakah yang diucapkan itu benar? Tetapi, ketika aku mendengarkan perempuan berbicara, maka yang aku perhatikan adalah getar bibirnya dan sorot matanya. Apakah benar-benar keluar dari hati? Ketika engkau mengatakan, terserah besok, ku perhatikan sorot matamu dan getar bibirmu. Lalu ku ambil kesimpulan bahwa sebenarnya engkau masih meragukan cintaku. Sebenarnya bukan karena hidupku semakin mudah dan ringan, melainkan karena hatiku semakin kuat berkat mendapat latihan-latihan senam dan olahraga yang engkau berikan kepadaku melalui sikapmu yang mencela-mencela. Aku sangat menghargai setiap orang, keyakinan apapun yang dipegangnya. Setiap orang mempunyai hak untuk berkeyakinan sesuai dengan kemampuan berpikirnya. Termasuk dirimu, wahai kekasihku, engkau berhak untuk meragukan cintaku sesuai dengan keinginanmu. Terlepas dari berbagai bukti yang telah kuberikan kepadamu, aku juga berharap engkau dapat menghargai cinta yang telah kupersembahkan kepadamu. Atau mungkin yang terlebih baik bagiku adalah tutup mulut saja. Seolah aku tidak paham atau berpura-pura tidak tahu. Seolah aku tidak melihat sehingga aku dapat merasakan nyaman dalam kamuflase cintamu. Namun sekalipun demikian, wahai kekasihku, aku akan tetap bertahan, tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi berbagai kesulitan yang melilit di sekitarku. Atau aku harus merubah cara membaca perjalanan hidupku sendiri secara mendasar. Selanjutnya, kutegaskan kepadamu, wahai kekasihku, bahwa sama sekali aku tidak punya tujuan untuk mendapatkan pengakuan secara resmi. Langsung dari mulutmu,
bahwa engkau menerima cintaku, supaya cintaku mendapat status resmi dan diakui. Untuk sementara ini, biarkanlah aku tenggelam dalam ruang imajinasiku sendiri memadu dan menimang cintamu. Sambil makan di restoran Padang, di depan kantormu, waktu istirahat di siang hari, engkau mengatakan kepadaku, "Benar, aku sangat mencintaimu," sambil tertawa kecil dengan menyodorkan gorengan ikan mujair di piring kecil ke hadapanku. Sehingga aku merasakan seolah engkau sedang mempermainkan hatiku, membuat hatiku semakin keriput. Aku tidak punya kekuatan untuk marah karena tersinggung dalam rangka membela perasaanku. Aku memilih diam sambil pura-pura mengangguk tanda setuju. Dengan cara seperti itu, aku mendapatkan kenyamanan dalam rasa dan kedamaian di dalam hati serta ketenangan dalam pikiran. Setelah selesai makan, lalu obrolan menjalar ke kanan dan ke kiri. Lama-lama, aku merasa tidak nyaman. Seperti kejenuhan, rasa nyeri di ulu hati semakin meremas, seperti orang yang menderita kanker liver. Pikiranku mendadak menjadi tumpul, tidak mampu lagi berdialog dengan diriku sendiri, melainkan hanya melayang-layang tidak punya arah tujuan. Karena belarutnya usia cintaku kepadamu, wahai kekasihku, sehingga kematianku bukan hanya ketika rohku meninggalkan jasadku, melainkan sekarang sepertinya aku sudah mati, karena hari ini sama dengan hari kemarin. Tidak ada perubahan dan tidak ada kemajuan, serta tidak ada pertambahan kecuali hanya bertambah umur semakin tua. Memang pada akhirnya hidupku hanya aku yang menjalani. Untuk diriku sendiri, aku tersenyum untuk hatiku sendiri. Aku sedih karena dosa-dosaku sendiri. Tidak ada yang layak untuk disedihi kecuali diriku sendiri. Apabila cintaku sampai sekarang tidak menyumbangkan kesejukan dalam diriku, maka seyogyanya aku melakukan evaluasi ulang. Mengambil pelajaran penting bagaimana caranya aku mencintai orang. Suatu ketika engkau akan dapat merasakan betapa berharganya harta yang engkau miliki ketika sudah punah. Suatu ketika engkau akan merasakan betapa berharganya kesehatanmu ketika engkau jatuh sakit. Betapa berharganya cinta yang kupersembahkan kepadamu ketika aku sudah tidak ada lagi. Sangat mungkin sekali bila aku tetap bersikeras selalu mengejar dirimu, mengemis cinta terus-menerus, engkau akan kehilangan rasa sama sekali. Formula kebahagiaan dengan satu pemaknaan yang sangat rasional dapat diterima oleh akal adalah berupa keserasian antara lahir dan batin, perdamaian dengan diri kita sendiri. Ketika kita sudah dapat memahami diri kita sendiri, maka kepribadian kita akan semakin kokoh dan semangat kita akan semakin membaja dalam menghadapi berbagai macam kesulitan hidup. Karena kita sudah beradaptasi dengan situasi dan kondisi yang ada. Ketika aku suatu hari memberikan kebaikan kepadamu, wahai kekasihku, maka syukurmu bukan hanya sekedar mengucapkan terima kasih kepadaku, tetapi dengan menghargai dan menghormati yang memberi. Mungkin selama ini engkau masih belum percaya kepadaku, masih ada kecurigaan. Aku juga sama punya kecurigaan kepadamu. Kita masing-masing masih sering mencurigai, tetap kita sama-sama tidak pernah mencurigai diri sendiri. Akhirnya, udah harus supaya jujur saja. Apa sebenarnya menyebabkan engkau selama ini bimbang dan ragu, tidak dapat mengambil keputusan yang cepat dan tepat? Akhirnya kemudian engkau membuka suara. Sebenarnya, aku ini masih mengalami trauma psikologis. Sudah 3 kali aku menikah dan berakhir dengan perceraian akibat perselingkuhan. Jadi mesti berapa kali lagi aku dikhianati?
Mungkin sebaiknya bulan ini engkau perlu mengambil cuti. Kita berlibur bersama ke Bali. Jangan terlalu tenggelam dalam rutinitas. Mumpung trauma yang engkau alami belum menjadi post-traumatic disorder. Sejak sekarang, engkau mesti banyak bercerita kepadaku. Jelasku kepadamu secara panjang lebar. Engkau mengangguk, tanda setuju. Sambil tersenyum kecil, tersurat di sudut bibirmu yang mungil itu. Sebagai pertanda, engkau merasakan nyaman. Di tengah kita sedang mandi di pantai laut yang bersih dan jernih, serta pasir putih yang terbentang luas, tiba-tiba ada seorang lelaki yang bertubuh kekar menghampirimu. Sepertinya sudah akrab betul dan saling mengenal. Engkau segera mendekat kepadaku dan berbisik, "Mantan suamiku." Lalu engkau pergi dengan langkah tergesa. Lelaki yang bertubuh kekar itu menghampiri diriku, lalu menyapa, "Aku mantan suami Daisy. Perkenalkan saya." Mula-mula percakapanku biasa saja, saling perkenalan dan basa-basi ringan. Tetapi kemudian pembicaraan semakin memanas ketika dia mengatakan ingin rujuk kembali denganmu, lalu berakhir dengan pertengkaran. Kutinggal lelaki yang bertubuh kekar itu. Aku langsung pulang menuju hotel tempat aku menginap. Sesampai di hotel, kuketuk pintu kamarmu yang berada di sebelah kamarku. Ternyata tidak ada yang membuka. Kutemui resepsionis hotel. Ternyata engkau sudah check out. Indramayu, 23 Juli 2022, Abdul Syakur Yasin. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.